Baik, kita lanjutkan di pembahasan yang berikutnya tentang hal-hal yang disunahkan dalam wudhu ya. Yang pertama membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh dua telapak tangan 3 kali ya, kemudian bersiwak atau menggosok gigi, kemudian berkumur, kemudian menghirup air ke hidung dan membuangnya, atau istilah lainnya adalah istinsyak ya, menghirup air dari hidung ya kemudian dibuang. Kemudian menyela-nyela jenggot ya, janggut. Kemudian membasuh anggota wudhu 3 kali yaitu sunnah. Kemudian mengusap 2 telinga. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, memanjangkan serta melebarkan basuhan, melebihkan maksudnya. Kalau sampai siku tadi yang fardu maka dilebihkan sedikit ya. Kemudian pada saat mengusap kepala hendaknya dimulai dari depan ya. Kemudian sunnah yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu ya. Masuk pada hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu. Ini makruh dilakukan berwudhu di tempat najis ya, ada najisnya ya, makruh di WC misalnya. Kemudian lebih dari 3 kali basuhan ya, itu makruh karena ada unsur mubazir air situ, kecuali ya karena memang dibutuhkan. Kemudian berlebih-lebihan dalam menggunakan air, yang nggak boleh tabadzir mubadir. Kemudian meninggalkan salah satu atau beberapa sunnah wudhu ya, tidak dilakukan dengan sengaja, kecuali ketika memang air sedang sulit, hanya cukup untuk yang fardu saja, maka tidak mengapa ya. Kemudian wudhu dengan air sisa dari air yang dipakai bersuci oleh orang lain ataupun istri ya, karena air itu adalah air mustamal ya, nggak boleh air yang bekas dipakai, itu makruh ya. Nah, faktor penyebab dianjurkannya berwudu ya adalah yang pertama ya, ini sangat dianjurkan berwudu sesering mungkin ya. Orang yang berpenyakit hadas ya, atau sering kencing ya, atau sering keluar kentut ya, tiba-tiba aja air kencingnya keluar begitu, itu harus ya sering berwudu. Kemudian menghilangkan najis. Yang kedua, wanita yang mengalami istihadhah. Nah, istihadhah ini darah haid yang keluar berlebih ya dari yang seharusnya. Kalau perempuan itu haid maksimalnya 15 hari, sementara ini lebih dari 15, maka itu penyakit ya yang harus segera diobati. Nah, jika ini dialami ya oleh antunna semua ya, maka setiap akan melaksanakan sholat ya, itu langsung berwudu, setelah wudu langsung sholat ya, dan harus sering berwudu menjaga kesucian ya. Nanti setiap waktu sholat wudu lagi begitu. Yang terakhir adalah orang yang memandikan dan memikul jenazah, yaitu harus berwudu terlebih dahulu karena ya dibutuhkan kesucian ketika proses tersebut ya. Nah, baik, yang berikutnya ya adalah materi ketiga, yakni tata cara berwudu ya, ada gambarnya, boleh dilihat ada gambarnya. Yang pertama membasuh tangan ya, menyela-nyela jarinya dengan air. Kemudian kedua beristinsyak ya, menghirup air dari hidung kemudian dikeluarkan. Kemudian yang ketiga membasuh wajah, nih batasnya ada tuh, kelihatan jelas ya, membasuh wajah. Kemudian yang keempat membasuh tangan dari ujung jari sampai sikut ya, kalau bisa dilebihkan. Kemudian yang kelima kepala, mengusap kepala ya dari depan ke belakang langsung ke telinga ya, langsung ke telinga. Kemudian ketujuh kaki ya, menyela-nyela jari kaki. Kedelapan berdoa ya. Nah, itu doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Doa tambahannya ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sunnah yang lain baca doa kafaratul majelis ya. Itu. Kemudian yang berikutnya ya, hal-hal yang membatalkan wudu
Apa yang membatalkan wudhu? Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua lubang. Lubang apa? Ya lubang dubur dan kubul, lubang kemaluan dan lubang anus. Ya, kentut, BAB, ya kan, kencing. Ya, itu membatalkan wudhu. Kemudian tertidur lelap, ya. Tidur kemudian lelap, ya. Tidak sadar, tidur. Itu batal wudhunya. Kemudian tertutupnya akal dan hilangnya kesadaran sebab pingsan, mabuk atau gila dan lain-lain, ya, itu juga membatalkan wudhu. Nah, untuk yang tertidur lelap kadang ada pertanyaan begini, Ustadz, kalau sholat Jumat ketiduran gimana Ustadz, batal nggak wudhunya? Dalam proses dalam sholat Jumat itu orang posisinya duduk, ya. Ketika duduk kemudian pantat menempel ke lantai dan mata terpejam, kemudian ngantuk, sebentar-bentar sadar, kemudian sebentar-bentar sadar, itu tidak membatalkan wudhu, ya. Hanya lebih disarankan untuk wudhu kembali karena khawatir, ya, khawatir terjadi sesuatu yang di luar kesadaran, gitu, ya. Tapi tidak membatalkan secara umum, boleh langsung ketika qomat langsung sholat, ya. Selama syaratnya duduknya menempel ke lantai. Kalau duduknya, pantatnya maksudnya, ya. Kalau ya duduknya tidak menempel kan khawatir ada keluar angin, ya, entah kentut dan lain-lain. Yang keempat, memegang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan, ya, serta dengan jari tangan, itu batal wudhunya. Kemudian murtad, ya, keluar dari agama atau mengatakan perkataan yang menyebabkan kekufuran atau pindah ke agama lain. Kemudian keenam, memakan daging onta. Daging onta ini dikiaskan juga, ya, pete, jengkol, bawang, ya, itu termasuk dalam yang membatalkan wudhu. Kemudian ketujuh, menyentuh wanita disertai syahwat. Dalam mazhab Syafi'i menyentuh saja batal, tapi dalam mazhab Maliki kalau tidak bersyahwat tidak batal, gitu, ya. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Murtad, kemudian memakan daging onta, menyentuh wanita disertai syahwat. Demikian. Afa minkum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.